KPK menangkap Koordinator Administrasi Koorsmin, Kabasarnas, Letkol Adem Afri Budi Cahyanto, dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dugaan kasus korupsi di Basarnas. Operasi tangkap tangan KPK dilakukan di Jakarta dan Bekasi. Kegiatan itu terkait dengan adanya dugaan korupsi di Basarnas. Salah satu pihak yang ditangkap hari ini diketahui berdinas di Basarnas. Pelaku tersebut merupakan anggota TNI AU. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, 8 orang tersebut diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa. Informasi yang kami terima, sementara yang diamankan ada sekitar 8 orang, salah satunya pejabat di Basarnas RI, kata Ali. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan kasus dalam penangkapan kali ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Para pihak terlibat kedapatan sedang membagi uang. Terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang jasa di Basarnas berupa alat pendeteksian korban reruntuhan, kata Ketua KPK Firly Bahuri dikutip dari Medcom Selasa tanggal 26 Juli tahun 2022. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap. Jadi terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan, betul kemarin sekitar siang ya, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta, gitu ya, dan betul kami mengkonfirmasi di daerah sekitaran Cilangkap dan juga di daerah di Bekasi, gitu ya, terhadap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap, gitu ya. Dan saat ini para pihak sudah ada di gedung Merah Putih KPK. Kami update informasi terakhir dari teman-teman. Ada sekitaran 10 orang ya yang sudah ada di gedung Merah Putih KPK dan masih dalam permintaan keterangan oleh tim KPK. Termasuk pertanyaan apakah juga ada barang bukti uang. Ya, kami mengkonfirmasi betul ada barang bukti uang tunai tentunya. Dan saat ini kami masih lakukan konfirmasi lebih dahulu kepada para pihak yang ditangkap untuk memastikan apakah barang bukti itu betul ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang kami lakukan permintaan keterangan tersebut, yang nanti secara teknis tentu akan kami lakukan analisis apakah benar ada peristiwa pidana dan kemudian ditemukan pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai tersangka. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman semuanya. Dan sesuai dengan ketentuan, tentukan 1 kali 24 jam ya. Saya kira teman-teman sudah tahu terkait ini, maka siang hari ini pasti kemudian kami lakukan gelar perkara ya untuk menentukan hasil dari seluruh kegiatan tangkap tangan dimaksud. Kesimpulan dari proses tersebut setelahnya baru nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat ya, semuanya. Jadi ditunggu dulu. Kami masih lakukan proses permintaan keterangan dan menyelesaikan seluruh rangkaian dari kegiatan tangkap tangan dimaksud sehingga nanti menjadi utuh, jelas dan lengkap seluruh proses yang kami lakukan. Mas, apakah